Nah banyak anak-anak muda kita, ya, keluarga-keluarga muslimah yang kita sayangkan, luar biasa bagaimana mereka mengikuti gaya barat, gaya orang kafir. Ya. Di situ mereka pesta-pesta, mereka mabuk-mabukan, mereka pesta seks bebas. Anak-anak muda kita ikut-ikutan. Itu subhanallah. Padahal itu jauh sekali dari agama Islam. Ya, semoga Allah berikan hidayah. Teman-teman, umur itu terbatas. Umur kita sangat terbatas. Dan kalau Anda bisa hidup seperti hari ini kesempatan emas untuk diisi dengan sesuatu yang baik. Bertobat dari hal-hal yang lalu kalau salah, sekarang menjadi lebih baik tutupin kesalahan yang lalu. Jangan lagi terus dengan keadaan yang sama yang terjadi pelanggaran-pelanggaran agama. Yang menyerupai orang-orang non-muslim. Lalu kapan Anda menjadi muslim yang sejati? Bagaimana orang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan tujuan agar menyampaikan agama Allah. Ini ibadah yang sangat luar biasa. Makanya Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran ayat yang masyhur, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapa yang lebih baik perkataan daripada orang yang mendakwakan agama Allah dan dia sibuk dengan amal saleh, dia praktikkan ilmunya dan dia mengatakan saya adalah orang muslim, gitu kan. Ini suatu hal yang luar biasa dan Nabi SAW mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan kepada tentangku walaupun satu ayat saja. Dan bagaimana para salafus salih memahami benar tentang masalah ini, maka mereka sibuk mempelajari agama dan sibuk mengajarkan, karena memang Nabi SAW juga menjanjikan bahwasanya salah satu yang akan mengalir pahalanya pada saat orang meninggal adalah ilmu yang benar. Ajarkan akhi dan ukhti agama Islam. Nikah, kenapa harus zina? Gitu kan? Harusnya menikah, jangan berzina, karena zina ini banyak sekali efek buruknya. Allah SWT mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la taqrabuz zina. Jangan dekatin zina itu. Jangan mulai WA, jangan mulai kirim foto, jangan mulai ngobrol, jangan macam-macam. Tutup udah pintunya. Allah bilang jangan dekati. Apa sebabnya? Allah jelaskan. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu adalah fahisha. Fahisha itu perbuatan keji. Makna keji memalukan. Kalau kau ketahuan pasti kau malu. Enggak ada orang berzina enggak malu. Itu Allah sudah bilang dalam Al-Quran. Fahisha wa maqtan, menyusahkan, wa sa'a sabila, seburuk-buruk jalan. Karena kalau sampai hamil maka anaknya tidak jelas statusnya. Malu, gitu kan. Maka ini semua Allah SWT sudah ingatkan. Maka tutup pintu-pintunya. Mahal dalam menentukan mahar. Ini menyelisihi syariat. Karena pernikahan paling besar keberkahannya adalah yang paling mudah maharnya. Nabi SAW bersabda, khairus sodaki aisaruhu. Sebaik-baik mahar ialah yang paling ringan. Beliau juga SAW bersabda kepada salah seorang sahabat, tazawwaj walau bi khatamin min hadid. Menikahlah walau hanya dengan mahar berupa cincin terbuat dari besi. Hadis riwayat Bukhari. Keberkahan yang kita cari dalam pernikahan. Orang tua atau wali daripada anak perempuan gembira kalau mereka sudah bisa mendapatkan tiket surga karena menyerahkan anaknya perempuan pada suaminya. Yang begitu hadis Nabi SAW kan. Dan begitu juga dengan anak perempuan bergembira kalau dia sudah bisa sekarang berbakti, ya, selain sama orang tuanya sebelum nikah, sekarang sama suaminya. Dia juga sekarang bergembira karena sudah siap untuk menjadi ibu buat anak-anak. Karena sudah ada sperma halal yang bisa tertumpahkan di rahimnya. Jadi mudahkan mahar itu, jangan dipersulit. Kalau ada orang miskin tapi sehat, itu jauh lebih baik. Masih lebih baik daripada orang kaya tapi nggak punya ketakwaan. Yang penting dia pada saat miskin, dia sehat, berada di atas ketakwaan. Dalam arti kata, orang yang miskin hidupnya pas-pasan, kalau azan ke masjid, sholat, puasa Senin Kamis, apalah segala macam. Itu kalau dipertemukan dengan orang kaya raya, mobilnya banyak, rumahnya mewah, tapi nggak ada ketakwaannya, nggak sholat dan segala macam, itu tetap lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.